Hai, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam YouTube channel ini. Tanpa terasa sudah 12 hari kita ada di tahun 2025 ini. Apa kabar teman-teman? Saya berharap kalian semua baik dan sehat-sehat saja. Saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk kita semua. Biasanya di awal tahun orang beramai-ramai melakukan yang namanya resolusi tahunan atau yang biasa disebut dengan istilah the year resolution. Ada yang ingin rutin berolahraga, ada juga yang ingin menurunkan berat badan, ada yang ingin menjaga pola makan, ada juga yang ingin membangun bisnis yang baru. Bahkan ada yang ingin menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Teman-teman, apapun resolusi yang kalian buat di tahun ini, itu semua baik. Dan saya sangat mendukung resolusi kalian. Buat saya, lebih baik punya resolusi daripada tidak punya sama sekali. Tetapi saya juga ingin mengingatkan kalian semua, teman-teman, bahwa di samping dari resolusi yang sudah kalian buat tadi, hal yang satu ini tidak boleh kalian lupakan, yaitu resolusi untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, resolusi untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, mungkin di antara kalian mulai bertanya, mengapa sih kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan? Apa untungnya mendekatkan diri kepada Tuhan? Nah, saya senang kalau kalian bertanya seperti itu. Itu tandanya kalian sungguh-sungguh dan serius ingin mau mendengarkan apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Jadi gini teman-teman semua, mendekatkan diri ke Tuhan itu kayak seperti menemukan sumber kekuatan dan kedamaian yang tidak terbatas. Kita akan selalu merasa aman dan terlindungi kalau kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasa aman dan terlindungi. Sebaliknya, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita merasa tidak aman dan tidak terlindungi. Tentu kita semua tahu bahwa hidup tidak selalulah mudah. Masalah, kecemasan, stres, depresi, FOMO, khawatir akan masa depan, takut tidak punya pasangan hidup, takut kehilangan pekerjaan. Semua masalah yang saya sebutkan ini akan selalu datang. Padahal dipikir-pikir ya, kita tidak pernah kasih undangan untuk masalah-masalah itu. Tetapi mereka selalu datang. Masalah yang satu belum selesai, rasanya yang lain itu sudah mengantri di pintu antrian untuk segera menghampiri kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menghadapi semua masalah ini? Apakah ada jalan keluar? Teman-teman, good news-nya adalah Alkitab memberikan kita jalan keluar untuk masalah-masalah tadi. Nah, hari ini saya akan share tentang bagaimana Tuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas itu bisa memberikan jalan keluar kepada kita semua. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 8 ayat 22-25, yang menceritakan tentang kehebatan Tuhan dalam memberikan jalan keluar buat murid-muridnya. Berikut ini saya akan coba bacain cerita dalam Lukas pasal 8 ayat 22-25 ini dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia sebagai berikut. Mari dengarkan. Suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun naik perahu dan berangkat. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba bertiuplah angin badai di danau itu. Banyak air masuk ke dalam perahu
sehingga mereka terancam bahaya tenggelam. Lalu para murid-murid ini datangi Yesus dan membangunkan Yesus dengan berkata, "Guru, guru, mampuslah kita." Yesus pun bangun lalu memerintahkan angin, badai, dan ombak itu, "Diam." Maka angin dan ombak itu pun berhenti dan danau menjadi tenang kembali. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kalian meragukan aku?" Wow. Murid-murid merasa takut dan terheran-heran terhadap Yesus. Lalu berkata satu sama lain, "Wah, orang macam apa dia ini? Angin dan danau pun taat kepada dia." Teman-teman, di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu sangat hebat. Kuasa Tuhan tidak terbatas, sehingga Dia sanggup mengendalikan keadaan. Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak terbatas itu, akan menolong kita untuk menjalani tahun ini dengan kemenangan. Semua masalah yang sedang kalian gumulkan, air mata kalian, biaya hidup kalian, pasangan hidup, semuanya bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Well, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan semangat buat kalian yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit yang sedang kalian derita. Guys, kamu tidak sendirian. Yesus yang baru saja kita dengar, yang bisa meneduhkan badai, Tuhan yang sama akan memberikan kesembuhan buat kamu. Buat para lelaki hebat di luar sana, para pejuang rupiah yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kalian. Kalian tidak sendirian, teman-teman. Ada Yesus bersama dengan kalian. Secara khusus, buat teman-teman generasi sandwich yang sedang berjuang sebagai tulang punggung keluarga. Guys, tetap semangat. You are not alone. Aku tahu tidak mudah ada di posisi kamu. Kamu sedang berjuang. Tetapi ingatlah, ada Tuhan Yesus bersama dengan kamu. Untuk teman-teman yang ada di perantauan, jauh dari keluarga, kejar cita-cita, guys, Tuhan juga bersama denganmu. Apapun pergumulan badai yang sedang kalian gumulkan, ini yang perlu kalian lakukan, teman-teman. Yang pertama, jangan biarkan ketakutan, stres, depresi menguasai hidupmu. Yang kedua, datanglah pada Yesus. Percayalah pada Yesus. Di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kalau saja murid-murid yang tadi ditolong Tuhan, saya percaya kalian semua juga pasti akan ditolong oleh Dia. To be honest, teman-teman, 2024 yang baru saja kita akhiri di dalam 12 hari yang baru saja kita lewati ini, merupakan tahun yang super duper berat banget buat saya. Bayangin aja. Bulan Februari yang lalu saya baru selesai operasi dari rumah sakit. Bulan Mei bolak-balik rumah sakit untuk dirawat. Dan bulan 10 gagal nikah. Nggak nyangka hidup bisa se-chaos itu. Tapi justru di saat-saat terpuruk kayak gitu, saya ngerasain banget kasih sayang Tuhan. Ternyata Tuhan selalu ada buat kita. Bahkan di saat kita lagi down banget. Dan saya yakin banget, kalian juga pasti bisa melewati semua rintangan yang akan kalian hadapi di tahun ini. So, berdoalah saat sedang menghadapi kesulitan. Datanglah pada Yesus, sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam cerita tadi. Pada saat mereka menghadapi masalah, mereka datang pada Yesus. Yang kedua, fokuslah pada solusi, bukan pada masalah. Dan yang ketiga, jangan lupa, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Cerita yang kita dengar dalam Lukas pasal 8 ayat 22-25 tadi menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sanggup menolong kita semua di tahun 2025 ini.
Kuasa Tuhan tidak terbatas. Itu jugalah yang menjadi jaminan bagi kita untuk meraih masa depan yang cemerlang. Yang diperlukan di dalam semua ini adalah teman-teman, jangan meragukan Tuhan. Sekali lagi, jangan meragukan Tuhan. Kalaupun orang-orang berkata tentang situasi yang kita hadapi adalah mustahil untuk diatasi, namun kita tetap percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan.